Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Malam ini kita berkesempatan ngobrol dengan Pak Sugeng, calon wakil Bupati Grobogan untuk pilkada kali ini. Kita ada di rumah beliau dan akan menggali bagaimana mungkin program visi misi, kemudian pemikiran Pak Sugeng. Nah, kita mulai langsung Pak Sugeng. Kira-kira yang menjadi alasan Pak Sugeng ini berani untuk mencalonkan menjadi wakil bupati dengan Pak Hadi ini apa, Pak? Perhitungannya seperti apa? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas Inten? Wahyu saya. Mas Wahyu kali. Mas Umar. Mas Umar rodok apa sih? Neng rodok lali. Kali rodok kemaki nih mau. Jadi gini intinya. Pertama tentunya kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas kerawan Mas Umar juga Mas Wahyu di gubuk saya ini malam-malam. Sehubungan dengan apa yang jenengan tanyakan tadi. Jadi intinya mestinya mungkin sebagian umumnya orang itu mencalonkan diri sebagai bupati atau wakil bupati, gubernur atau wakil gubernur, bahkan kepala desa atau presiden. Tapi kebetulan ya mohon maaf, bukan kami sok suci ya, tapi sebetulnya kami berdua antara Pak Hadi dan saya itu benar-benar dicalonkan. Jadi kami berdua mendapat mandat dari partai kami masing-masing. Pak Hadi dari PDIP dan saya dari Gerindra. Kenapa akhirnya saya mau? Karena itu adalah instruksi partai. Dan tentunya atasan kami di DPD dan DPP dengan pertimbangan khusus kenapa akhirnya merekomendasikan. Yang tidak main-main loh, Gerindra itu yang merekomendasikan sekarang Presiden Republik Indonesia. Jadi penanda tangan rekomendasi Partai Gerindra itu langsung Pak Prabowo. Artinya dari DPP dan masukan dari DPD sudah mempertimbangkan matang-matang untuk mencalonkan saya sebagai wakil bupati mendampingi Pak Setio Hadi yang notabene dari PDIP. Nah, kenapa bisa terjadi pasangan PDIP dan Gerindra? Karena sebelum keputusan MK itu Bupati Trisut kan 20% dari jumlah kursi. 20%. Kebetulan saya di Gerindra walaupun sudah mengalami kenaikan di Kabupaten Grobogan, tapi kami masih 8. Artinya belum bisa menyalonkan sendiri. Perhitungan matang ya, kita berkoalisi dengan PDI yang 17 kursi. Walaupun PDI sudah bisa mencalonkan diri sendiri juga, akhirnya tetap untuk koalisi pemerintahan ke depan dan untuk kelanjutan dan untuk tentunya koalisi dengan tujuan kemenangan, PDIP menggandeng kami dari Gerindra. Dan kebetulan juga alhamdulillah setelah Gerindra dan PDI bergabung atau PDI dan Gerindra bergabung, 8 dari semua partai, 8 dari 9 partai pemilik kursi di DPRD Kabupaten Grobogan setuju untuk mengajukan pasangan calon Setio Hadi Sugeng Prasetyo. Sangat besar sekali. Sangat besar koalisi karena kami kalau dihitung partai 8 dari 9 pemilik kursi atau 42 dari jumlah 50 kursi di DPRD Kabupaten Grobogan. Artinya sudah dengan pertimbangan khusus, termasuk kenapa partai-partai pemilik kursi itu mendukung kami. Tentunya ada alasan khusus. Itu yang alasan khusus mungkin boleh saya kemukakan sekalian, karena sekalian saya cerita agak panjang biar bagaimanapun juga Bu Sri 2 periode kepemimpinannya boleh dibilang sudah membawa Gerindra, membawa Grobogan ke arah kemajuan. Nah, ini dengan moto kami maju sejahtera berkelanjutan, ingin melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Bu Sri Sumandi. Tentunya sebagai manusia biasa, Bu Sri tidak sempurna, dan ketidaksempurnaannya itu ada hal-hal yang mungkin menjadi target yang belum tercapai. Itulah
menjadi program kami ke depan yang disebut berkelanjutan. Dan kami singkat di tagline kami, bangun desa noto gitu. Nah, kemudian di bidang pendidikan nih Pak, Nah. kira-kira strategi apa yang ditawarkan yang akan dibawa ini Ya. jika Bapak terpilih dengan Pak Haji? Sebelum saya menjawab khusus masalah spesial khusus di pendidikan, di pidato pembukaan pelantikan Pak Prabowo menghentikan salah satunya yang beliau sampaikan, kalau masih ada rakyat atau masyarakat Indonesia umur 70 tahun ke atas masih narik beca, artinya Indonesia ini belum merdeka seutuhnya. Dan masih banyak statement-statement beliau yang lain yang maaf diucapkan dengan tanpa teks, dengan ikhlas. Artinya apa? Insya Allah semua yang disampaikan Pak Prabowo itu nanti untuk kesejahteraan, untuk kemajuan, untuk keadilan semua rakyat Indonesia. Artinya apa? Semua itu juga akan diimplementasikan dalam program. Nah, tentunya kalau sudah diintegrasikan program dalam program-program kami yang di daerah, kan yang presidennya nanti insya Allah sudah pasti presidennya Gerindra. Jadi kalau di politik guyonnya ketua kelasnya nanti Indonesia itu Gerindra. Nah, kemarin ketua kelasnya PDIP. Dengan adanya ketua kelas Gerindra itu sebagai bapak, anaknya Pak Gubernur insya Allah kalau Gerindra, dan gerobokan bupati itu putune. Gerindra insya Allah linear. Nah, artinya apa? Satu garis berkesinambungan. Kalau ada perintah ya akan lebih cepat sampai kepada tupoksi yang dimaksudkan. Yang pertama itu, yang kedua tentunya misalkanlah transfer anggaran yang berupa APBD yang sifatnya bantuan dari pusat, ya kami akan lebih cepat bisa terrealisasi. Demikian juga apabila ada program-program yang sifatnya inisiatif dari gerobokan, misalnya ada perda inisiatif dan apapun yang memerlukan sesuatu yang inisiatif dari gerobokan yang belum ada di program pusat, kami pun akan bisa menyampaikan ke pusat lewat berbagai kementerian, dan kebetulan juga tentunya banyak departemen-departemen, banyak kementerian yang diduduki oleh kader-kader kami di Gerindra. Notabene-nya itu sudah setiap hari bergaul dengan kami. Kami menyampaikan sesuatu tentang apa itu aspirasi di daerah gerobokan, tentunya akan lebih cepat bisa didengarkan. Nah, ini contoh satu lagi, kebakaran Pasar Gubuk. Malam kebakaran, pagi jam 9 saya dan Pak Din nengok melihat situasi di Gubuk. Saat itu juga di tempat itu kami telepon Komisi 5, diterima oleh Mas Danang, kebetulan anggota Komisi 5 DPR RI, langsung ditanggapi dan alhamdulillah beliau langsung ke lokasi 4 hari yang lalu langsung, dan insya Allah beliau langsung bicara dengan kementerian untuk segera bisa mengambil memberikan solusi terbaik nanti untuk revitalisasi dan pembangunan kembali Pasar Gubuk yang terbakar. Itu contoh kecil. Jadi satset lah. Satset dasdes monggo. Nah, gitu. Dan nyuwun sewu, kami benar-benar tidak pernah berjanji apapun. Karena misalkan ya sudah pernah. Tidak apa-apa ya, kami melebar sedikit ya. Yang sudah berkembang misalkan isu tentang pupuk. Pupuk itu mekanismenya dari pemerintah pusat yang ngatur. Lewat kementerian, lewat gubernur, bupati, dan semua itu ngatur. Tidak mungkin kalau ada seorang, misalkan ya seorang calon bupati ngomong, nanti kalau saat jadi pupuk akan murah, pupuk gampang. Ya nyuwun sewu, itu pernyataan yang boleh bisa dikatakan dalam tanda kutip. Bahkan di statement terakhir waktu debat kemarin saya bilang, siapapun bupatinya tahun depan pupuk pasti naik 100%. Siapapun bupatinya. Apalagi naik bupatinya searah linear dengan ketua kelasnya gitu. Bupatinya misalkan Mas Umar sama bisa menaikkan pupuk 100%. Sudah menjadi program pusat kok. Kita tinggal menjalankan, mengamankan. Gitu. Sudah ada aturan mekanisme itu. Nah, intinya kami nanti akan mengawal, siap melaksanakan semua program-program dari pemerintah pusat. Itu udah clear semua. Tapi misalkan ada 1-2 permasalahan inisiatif dari kabupaten, seperti saya tanyakan, insya Allah kami juga akan menyampaikan ke pusat. Gitu.
Terkait Oke. program di bidang pendidikan tadi, Tadi pendidikan tadi kira-kira tentunya inovasinya seperti apa? salah satunya ya. Inovasi pasti ada, tapi jelas tadi saya sampaikan, kita menjalankan program-program yang ada dari pusat, misalkan pemberian makan siang bergizi. Iya. Misalnya jangan sekarang jangan makan siang gratis loh. Iya. Kesannya gimana? Makan siang bergizi. Berbeda. Itu nanti kita jalankan sepenuhnya, program itu sudah sangat akan membantu sekali pendidikan di Kabupaten Grobogan, termasuk masalah penyelesaian guru wiyata bakti atau guru honorer yang nanti entah lewat ASN atau P3A, insya Allah kita akan benar-benar memfasilitasi dan mengusahakan semua tenaga pendidik di Kabupaten Grobogan akan mendapatkan hak yang pantas, hak semacamnya, supaya semangat untuk mendidik, karena memang mau tidak mau boleh kita sampaikan lah, kalau finansialnya berkecukupan, insya Allah kebutuhannya minimal tercukupi, semangat untuk mengajar akan lebih tinggi. Semangat itu. Ya. Oke. Kemudian ini Pak, di potensi Grobogan ini kan sebenarnya pertanian. Ya, pertanian betul. Nah, dengan segala permasalahannya, misalkan regenerasi petani sulit, ya kan, sudah dimulai di usia yang lanjut, ini anak-anak muda nggak mau bertani, kemudian dan masalah hama, tikus dan lain-lain. Bagaimana Bapak menanggapi ini? Inilah Apa tantangan ke depan. Jadi jangan dibilang ini permasalahan, karena bagaimanapun juga Grobogan ini sudah menjadi lumbung pangan nasional. Yang namanya pajale, padi, jagung, kedelai, produk-produk itu sudah menjadi produk yang dibutuhkan tingkat nasional. Nah, padi, jagung, kedelai itu kita varietas dengan protein tertinggi. Nah, apa tuh yang kami terima, tapi mohon maaf kami belum ada data yang pasti, tapi pajale adalah produk dari Grobogan yang tingkat Jawa Tengah sudah merupakan benar-benar penyaplai pangan, pemasok pangan di Jawa Tengah. Jadi misalkan ada ini jadi jangan terlalu memberi statement bahwa tidak ada pemuda lagi yang mau bertani. Banyak, sekarang banyak lah, petani milenial banyak. Jadi kita kembangkan nanti, misalkan yang real juga, karena terus terang aja gini lah, kalau kita hanya menjaga gitu, bahasa Indonesia apa? bergantung kepada PAD, pendapatan di daerah Grobogan, susah. Untuk ya, intinya yang sekarang ini kita berusaha untuk proaktif, menggali anggaran-anggaran baik dari pemerintah pusat maupun dari provinsi. Tentunya misalkan kemarin Pak Sudaryono Wamentan, waktu kunjungan ke Tambirjo Toro sudah menguncurkan bantuan senilai kurang lebih 67 miliar. Itu murni kami sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Grobogan mengusulkan kepada Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah yang kebetulan atasan kami dan Wamentan. Tentunya itu malah adalah sinergi, dan ini atas nama pemerintah, bukan kami sebagai partai, tapi minimal karena ikatan kami, karena hubungan kami yang saling, dan dibantu oleh Bupati yang kebetulan juga Bupati yang proaktif. Maksudnya anggaran itu khusus untuk Grobogan, Pak? Ya, 67 kemarin itu Grobogan, berupa bantuan benih, traktor, terus ada kombi, traktor tangan, kurang lebih nilai sampai 67 miliar. Nah, dan ke depan Pak Dar sudah menyampaikan Grobogan akan menjadi pilot project untuk ketahanan pangan nasional. Nah, Pak Wamentan juga kan agak milenial, generasi milenial, ya. Beliau misalkan ada petani muda milenial, kemudian IoT untuk pertanian. IoT itu yang serba otomatis, Pak. Jadi ada sensor-sensor, misalnya ini kekurangan pupuk NPK atau ini kekurangan air disemprot dan lain-lain. Nah, kira-kira inovasi di bidang pertanian yang seperti apa yang bisa meningkatkan nilai tambah dari pertanian kita, Pak? Karena gini, selama ini hasil pertanian Grobogan, misalkan semangka, melon, itu ditanam di Grobogan, dipanen, tapi langsung dibawa ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang. Bahkan kalau gabah ini langsung diangkut ke Demak, Pak.
tanpa petani ini punya simpanan, ya langsung ditebas begitu. Nah, kira-kira apa yang kondisi seperti ini solusinya apa? Di satu sisi, misalkan produk semangka, melon itu kan memang produk yang langsung bisa dikonsumsi. Itu kita boleh bangga. Berarti artinya produk pertanian yang berupa semangka, melon dan lain-lain itu sudah go Jawa Tengah, bahkan go Indonesia. Artinya bagus. Tapi untuk produk padi misalkan, memang kami baru nanti insya Allah lah kami berusaha. Kebetulan kami kemarin kan waktu di DPRD sudah sedikit banyak bicara dengan Komisi B nanti yang program hilirisasi pertanian itu akan terjadi di Grobogan. Kenapa misalkan ya? Banyak juga padi dari Grobogan, gabah dari Grobogan, setelah jadi beras dibawa ke Delanggu, jadi diberi brand beras Delanggu, padahal dari Grobogan. Dan nanti bisa kita percaya diri, bahkan kalau Grobogan sudah terkenal dengan komoditasnya, ya harus kita percaya diri untuk mendapat nilai tambah. Nah, added value itu yang added value yang benar-benar ide-ide kreatif dari petani-petani muda. Kita generasi aja tidak petani dari kaum muda setelah bisa punya ide kreatif tentunya tidak akan malu lagi bertani dan lain-lain. Karena kalau yang penting sekarang pemuda itu kan ya kantongnya ada isinya. Kalau petani bisa menjanjikan, hasil pertanian bisa menjanjikan, tentunya nanti kita bisa benar menjaga dari, kalau orang Jawa bilang Purwo Madya Wusono. Ya, Purwona, jadi sejak masa menanam, Madyonya proses sampai panen, dan Wusono berakhirnya pun harga tetap akan dipertahankan oleh pemerintah supaya tidak terjadi kerugian pada petani. Jadi Purwona di depannya rabotnya tersedia, fasilitas pertanian tersedia, pestisida, pengobatan dan lain tersedia. Madyonya di tengah-tengah, nanti waktu panen ada kombi dan lain dengan cara yang gampang. Wusononya nanti produknya bisa laku dengan harga yang tinggi. Setelah itu tercapai ya tidak tertutup kemungkinan para petani milenial mulai bermunculan. Itu ya. Dicatat ini penting soalnya ini potensi kita terbesar seperti itu, dan struktur APBD kita komoditasnya yang paling banyak memang di bidang pertanian. Kemudian ini Pak, jejaring seperti apa yang Anda miliki untuk Grobogan ini menjadi lirikan investor? Jadi tentunya kami akan mempermudah segala hal-hal yang berhubungan dengan perizinan. Misalkan perizinan satu pintu sudah dimulai dari sekarang, dan tentunya kita akan proaktif. Investor itu kalau tidak kita beritahu tentang benefit Grobogan, tentang kelebihan Grobogan, ini loh Grobogan, tidak ada yang menerangkan, tidak ada orang Grobogan yang proaktif memasarkan ini loh Grobogan, ya mereka tidak tertarik karena belum tahu benefit yang ada. Harus kita benar-benar kita tonjolkan Grobogan agraris, tanahnya begini, dengan segala kelebihan, dan tentunya bukan kekurangan tapi mungkin ada sedikit kendala yang harus disampaikan di depan biar nanti ada semangat untuk menjaga supaya tetap berjalan. Jadi kita harus benar transparan lah. Nah, gitulah. Nah, kemudian selanjutnya Pak, ketika pasangan Anda terpilih dengan Pak Adi tentunya, kira-kira 100 hari pertama ini apa yang diutamakan Pak program? Apakah infrastruktur, apa pendidikan tadi, atau seperti apa? Sosial? Karena program kami, visi kami adalah maju sejahtera dan berkelanjutan, tentunya program-program pemerintahan yang ada sekarang akan kita lanjutkan yang baik-baik, akan kita benahi yang kurang baik, akan kita ganti yang benar-benar tidak ada manfaat bagi masyarakat. Itu program 100 hari pertama kami ke depan adalah menseleksi apa yang jadi program sekarang, karena memang sesuai dengan visi kami melanjutkan maju sejahtera dan berkelanjutan. Tentunya itu semua akan kami jalankan. Nah, untuk spesial yang harus kami tangani di program apa 100 tahun ke depan, tentunya setelah kami benar-benar tahu ini loh kendala yang ada kemarin ini yang perlu diteruskan, yaitu akan kami jalankan. Terutama tentunya ini karena yang dekat-dekat ini mungkin termasuk permasalahan
yang juga mencakup pendidikan, yaitu pemberian makan siang bergizi. Oke. Itu kan nanti harus benar-benar kita ikut mengamankan. Oke. Oke, nah pertanyaan selanjutnya ini Pak, di Grobogan ini kan terkenal UMR-nya kan rendah Pak, sedangkan Apa? UMR Nah. atau UMK ya, upah minimum kabupaten kita kan rendah, sedangkan biaya hidup yang sebenarnya nggak murah, termasuk kos misalkan sudah 450 sampai 600 satu bulan. Nah UMR kita sekitar 2.200.000 kalau nggak salah Pak. Nah dengan biaya hidup makan, belum nanti kalau anak muda ini kan nongkrong di kafe dan itu kalau dihitung sebenarnya tidak cukup juga. Nah ini apa yang kira-kira mau dilakukan? Tapi sebelumnya saya garis bawahi dulu, Nggih. cukup dan tidak cukup terserah kita, tergantung gitu, kita ya. ya. Iya. Terus terang nanti tadi jenengan bilang penghasilan masih UMR, Iya. sudah merencanakan nongkrong di kafe dan apa-apa itu ya tidak pada tempatnya. Oh, gitu. Kita harus menyesuaikan isi kantong kita ya. UMR di Grobogan bilang dibilang rendah juga tidak rendah lah. Kita juga di tengah-tengah di antara UMR yang lain. UMR yang di bawah Grobogan masih banyak juga. Oh, Yang di atas ada. Tentunya UMR rendah itu pertama tentunya lebih untuk menarik investor nanti. Walaupun nanti setelah banyak pabrik-pabrik, setelah banyak pabrikan-pabrikan yang berdiri di Grobogan, kita akan usahakan untuk bekerja menjalin hubungan dengan para owner-owner perusahaan, para pemilik usaha untuk meningkatkan UMR. Tentunya misalkan tidak lewat UMR juga lewat berbagai misal ada tunjangan-tunjangan yang tentunya ada nilai tambah. Tapi sekali lagi saya tekankan, gaya hidup perlu diperhatikan. Di mana kita berada, apa yang harus kita jalankan. Tadi jenengan bilang pertama kali penghasilan UMR merencanakan untuk tongkrong di kafe ya bukan pada tempatnya. Iya Pak. Nah gitu ya. Tapi juga ini kalau kan misalnya masih anak kos Pak, tapi kalau mereka sudah berkeluarga pengen beli tanah atau beli rumah ini juga harganya ya sekali lagi kita harus skala prioritas. Kehidupan ini kok yang menjadi hidup, yang menjadi susah itu bukan kehidupannya tapi gaya hidupnya. Itu kehidupan itu gampang, tapi gaya hidup yang bikin kita susah itu terutama ya itu harus benar-benar insya Allah lah kami nanti di pemerintahan tetap akan mengupayakan yang namanya kesejahteraan. Baik dari Pak Prabowo tadi sudah saya sampaikan ya. Pak Prabowo itu nanti apapun yang beliau sampaikan tentang pidato dan apapun itu akan berwujud pada diimplementasikan pada program-program. Kita siap akan menjalankan program-program dari Pak Prabowo mengawal berjalan dengan sebaik-baiknya. Oke, sudah panjang lebar gitu aja ya. Pak. Nah, sudah beberapa. Nanti waktu disambung lagi boleh ya. Sudah malam. Dari Pak pesan. Pesan ya. Oke. Pesan saya untuk menghadapi pilkada yang tinggal menghitung hari, tinggal 5-6 hari ke depan, mari Grobogan benar-benar kabupaten kita ini, kabupaten kita tercinta Grobogan ini, mari benar-benar kita jadikan kabupaten yang bisa untuk percontohan, kabupaten yang kondusif. Mari kita jaga pilkada ini dengan santun, pemilu yang bermartabat. Mari kita adu program, tidak usah saling menjelekan, walaupun berbeda pilihan, tidak masalah, karena yang ini rutinitas. Yang jelas pesta demokrasi. Pesta itu harus dijalankan dengan happy, ya. Don't worry, be happy. Kita happy saja menghadapi pesta ini, tidak perlu saling menjelekkan, apalagi nyuwun sewu misalkan kita mengkorek-korek, mencari-cari kesalahan, ya. Kita sebagai umat Islam, ya, menonjolkan atau menyampaikan kesalahan orang lain, bener-bener itu kesalahan aja hukumnya mengumbar aib itu tidak boleh, apalagi ya kalau ini misalkan tidak kesalahan yang diperbuat akhirnya dimunculkan kan menjadi fitnah. Nah itu yang benar-benar kita jaga. Mari kita dudukkan sesuai dengan level kita masing-masing. Seorang kiai misalkan yang memberi petunjuk yang baik, tidak saling mengadu domba, memicu permasalahan, santrinya juga begitu, guru juga mengajar yang baik, semua elemen kita menjaga. Yang jelas jangan bosan
kita berbuat baik dimanapun berada. Innamal a'malu binniat, termasuk milih pimpinan nanti gitu. Kalau kita milih pimpinan diniati dengan niat ibadah, insya Allah katanya Mas Umar kita dapat pahala ibadah. Termasuk saya sendiri, hablum minallah, niat kami, niat ibadah ada, hablum minannas, niat kami untuk pengabdian terbaik sebisa mungkin yang kami upayakan untuk kebaikan di Gerobokan. Kami pun pengen khairunas anfa'um linnas, kami pengen benar berguna yang baik untuk kebaikan masyarakat Gerobokan. Itu Terima tidak kasih. ada hari tanpa senyum. Oke, senyum. Nah, itu.